Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Januro Ibrahim dengan NPM 2513034070. Jadi di video ini saya akan membahas tentang peta lempeng tektonik dunia. Mulai dari pengertian lempeng tektonik, arah pergerakannya, hingga fenomena alam yang terjadi di setiap lempengnya atau di setiap batas lempeng. Jadi ini gambar peta lempeng tektonik dunia yang sudah saya gambar. Di sini terlihat ada nama-nama lempeng, terus ada batas-batas lempengnya dan arah-arah pergerakannya. Jadi sebelumnya lempeng tektonik itu sendiri adalah potongan besar kerak bumi yang mengapung dan bergerak di atas lapisan yang lebih panas dan plastis, yaitu astenosfer. Walaupun bergeraknya sangat lambat, hanya sekitar beberapa sentimeter per tahun, tapi pergerakan ini berdampak besar bagi permukaan bumi. Secara umum, lempeng tektonik itu dibagi menjadi tiga, yaitu lempeng benua, contohnya seperti lempeng Eurasia yang ini. Selanjutnya lempeng samudra atau contohnya itu seperti lempeng Pasifik. Dan yaitu lempeng campuran seperti lempeng Indonesia, Australia. Untuk di dunia sendiri terdapat 7 lempeng utama, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lalu lempeng Amerika, Amerika Selatan juga, Amerika Utara dan Amerika Selatan, selanjutnya lempeng Indonesia, Australia, dan lempeng Antartika. Selain itu juga terdapat beberapa lempeng kecil seperti lempeng Filipina dan lempeng Arab. Oke. Sekarang saya akan membahas beberapa lempeng utama beserta arah pergerakannya. Yaitu yang pertama, lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini adalah lempeng terbesar di dunia. Arah geraknya cenderung ke barat laut karena pergerakannya sangat aktif. Wilayah di sekitarnya membentuk cincin api Pasifik yang memiliki banyak gunung api dan gempa bumi. Lalu yang kedua, lempeng Eurasia. Lempeng ini mencakup Eropa dan sebagian besar Asia. Untuk arah geraknya itu sendiri relatif ke timur dan tenggara, dan lempeng ini sering bertumbukan dengan lempeng lain termasuk Indo-Australia. Selanjutnya lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak ke arah utara dan timur laut, dan lempeng ini sangat penting bagi Indonesia karena bertumpukan langsung dengan lempeng Eurasia. Lalu yang terakhir, lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini lempeng yang bergerak ke arah utara dan menyebabkan terbentuknya pegunungan Alpen akibat tumbukan dengan lempeng Eurasia. Selanjutnya saya akan membahas batas lempeng dan fenomena alamnya. Yang pertama ada batas konvergen atau yang saling bertumbukan. Batas konvergen ini terjadi ketika dua lempeng saling mendekat dan bertumbukan. Untuk contoh fenomenanya yang muncul itu seperti gempa bumi kuat, gunung api, pegunungan, dan palung laut. Yang kedua ada batas divergen atau saling menjauh. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng ini saling menjauh. Lalu fenomena yang muncul itu seperti punggung tengah samudra, lava keluar dari celah lempeng, dan pembentukan kerak bumi baru. Dan yang terakhir ada batas transport atau saling menggeser. Batas transform terjadi ketika dua lempeng ini bergeser sejajar tanpa saling menjauh ataupun mendekat. Untuk fenomenanya itu sendiri ada gempa bumi dan tidak membentuk gunung api. Untuk kaitannya dengan Indonesia, karena Indonesia itu sendiri terletak di tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indonesia Australia, dan lempeng Pasifik, maka Indonesia itu memiliki banyak gunung api aktif, sering terjadi gempa bumi, dan tanah yang subur akibat aktivitas vulkanik.
Hal ini tuh menunjukkan bahwa pergerakan lempeng tidak hanya membawa bencana, tetapi juga memiliki manfaat bagi kehidupan. Jadi, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan ini adalah peta lempeng tektonik menunjukkan posisi dan arah pergerakan lempeng. Lalu interaksi antar lempeng menghasilkan berbagai fenomena alam dan pemahaman tentang lempeng tektonik membuat kita lebih siap menghadapi bencana alam. Baik, sekian video penjelasan mengenai peta lempeng tektonik dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kurang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.